Kafe Lilin Malam, sebuah kafe kecil di pinggir kota Surabaya Barat, baru saja dibuka oleh seorang pria bernama Surya Widodo. Bangunannya sederhana, dengan jendela besar yang memperlihatkan lampu temaram dari dalam. Awalnya, kafe ini tidak menarik perhatian siapapun. Pengunjung datang hanya sesekali, lebih sering pulang dengan kesan biasa saja. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, semuanya berubah total. Aroma lilin aromaterapi mulai menjadi ciri khas yang memikat. Wangi lavender, kayu manis, dan melati bercampur dengan alunan musik lembut, yang seolah membawa ketenangan bagi siapapun yang melangkahkan kaki ke dalamnya. Kafe itu kini ramai setiap malam, bahkan di hari kerja. Pengunjung memuji suasananya, menyebut tempat terapi sempurna setelah hari yang melelahkan. Namun, di balik atmosfer hangat yang dirasakan pengunjung, ada keanehan yang tidak mudah dijelaskan. Di sudut ruangan, tepat di bawah lampu gantung kecil, selalu ada seorang pria misterius yang duduk diam. Tidak peduli seberapa ramai atau sepi kafe itu, pria itu tidak pernah bicara, tidak memesan apapun, dan tidak pernah terlihat meninggalkan tempatnya. Kendati demikian, sang pemilik kafe tampak mengabaikan keberadaan pria itu. Jika ada yang bertanya tentangnya, ia hanya tersenyum samar dan beralih ke pembicaraan lain. Namun, para pegawai baru seringkali merasa tidak nyaman. Dia tidak seperti manusia biasa, bisik seorang pelayan kepada rekannya suatu malam. Suasana di sekitar pria itu selalu lebih dingin, seperti udara yang mengelilinginya enggan bergerak. Lampu di atas meja tempat pria itu duduk sering berkedip tanpa alasan. Bahkan saat listrik di kafe berjalan normal, lampu itu selalu terlihat redup, seperti terganggu sesuatu yang tak kasat mata. Namun, para pelanggan tampaknya tidak pernah menyadari ini kondisi itu, karena kesibukannya dengan makanan dan ngobrol dengan koleganya. Tidak demikian dengan para pegawai, karena mereka tidak bisa mengabaikan perasaan aneh setiap kali melewati sudut itu. Ada malam-malam tertentu suasana kafe terasa terlalu sunyi, meskipun penuh dengan orang. Pada malam-malam seperti itu, sosok pria di sudut ruangan itu tampak semakin menyeramkan. Wajahnya tidak pernah menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Kadang, salah satu pelayan merasa matanya seolah mengawasi dari sudut pandang yang tidak seharusnya. Tapi saat mereka pastikan, ternyata pria itu tetap diam di tempatnya, sama seperti sebelumnya. Bukan hanya pegawai yang merasa terganggu. Salah satu pelayan baru, Nisa Brajamusti, pernah melihat bayangannya sendiri di cermin dapur berubah aneh, setelah melayani meja dekat sudut itu. Bayangan tersebut tampak lebih lama tersenyum, meski Nisa sudah berbalik pergi. Ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya, meski tidak ada orang lain di sana. Pemandangan lebih aneh lagi, pria di sudut ruangan itu tidak pernah didekati pelanggan lain. 3 bangku di sekitar mejanya selalu kosong, bahkan ketika kafe penuh sesak. Mungkin itu tempat favoritnya, kata salah satu pelanggan, mencoba mengalihkan kejanggalan dengan humor. Tapi dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar pada diri pria misterius itu. Surya tampaknya tidak terpengaruh oleh hal-hal itu. Ia tetap melayani pengunjung dengan senyum ramah, dan selalu memastikan lilin-lilin di setiap meja menyala dengan sempurna. Tapi ada sesuatu di wajahnya, ketenangan yang terlalu dibuat-buat, seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Setiap malam, kafe Lilin Malam terus dipenuhi pengunjung. Tapi bagi mereka yang bekerja di sana, setiap langkah di dekat sudut ruangan itu, terasa seperti memasuki zona yang asing dan tidak bersahabat. Apa yang sebenarnya terjadi di sudut kafe itu? Dan siapa pria yang tak pernah pergi dari sana? Ini sebuah rahasia gelap yang menguasai tempat, yang seharusnya sebagai oasis kenyamanan setelah kesibukan kerja sehari-hari. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Nisa Brajamusti sudah beberapa minggu bekerja di kafe Lilin Malam. Setiap malam, ia merasa ada yang aneh. Kafe itu selalu ramai hingga larut malam, tapi tepat pukul 11.30 malam, Surya, pemilik kafe, akan meminta semua pegawai pulang. Kamu juga harus pulang, Nisa. Sudah terlalu malam, katanya dengan nada tegas namun tenang. Awalnya Nisa mengira perintah ini, karena alasan keamanan, tapi keanehan itu tak berhenti di sana. Setiap kali lembur untuk bersih-bersih,
Nisa merasakan hawa aneh yang tidak nyaman. Udara di dalam kafe mendadak terasa lebih dingin, bahkan saat pemanas ruangan menyala. Perasaan itu semakin kuat setiap ia mendekati kursi di sudut ruangan. Pria yang duduk di sana tidak pernah berbicara, tidak pernah bergerak, bahkan tidak pernah terlihat memesan apapun. Hanya duduk, menatap lurus ke depan dengan mata kosong yang membuat bulu kuduknya meremang. Suatu malam, saat rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, Nisa memutuskan tetap tinggal di kafe dan mengintip apa yang sebenarnya dilakukan Surya setelah mereka semua pulang. Malam itu, ia berpura-pura meninggalkan kafe lebih awal, lalu bersembunyi di balik rak dapur. Jantungnya berdegup kencang, telinganya fokus mendengar setiap langkah Surya di ruangan utama. Tepat pukul 12 malam, Surya mulai menyalakan lilin satu persatu. Lilin-lilin itu tidak seperti lilin aromaterapi yang biasa menghiasi kafe. Lilin itu warnanya hitam pekat, dan wangi yang keluar dari nyalapinya lebih menyerupai bau tanah basah dan kayu yang membusuk. Surya menempatkan lilin itu di setiap sudut kafe, termasuk dekat kursi pria misterius. Tapi pria itu tidak bereaksi, tetap diam seperti patung. Nisa menahan napas ketika Surya mulai melafalkan sesuatu. Gumamannya rendah, seperti mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak pernah ia dengar. Setiap kata terdengar bergaung di udara, menciptakan tekanan yang membuat dada Nisa sesak. Lilin-lilin yang baru saja menyala kini tampak berkedip-kedip, seolah terguncang oleh angin yang tidak terlihat. Saat gumaman Surya semakin cepat, bayangan di dalam kafe mulai bergerak. Nisa menyipitkan mata, mencoba memastikan visualisasi yang dilihat bukanlah ilusi. Tapi tidak, bayangan-bayangan itu benar-benar bergerak, memanjang dan membentuk siluet yang tampak hidup. Sebuah bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di tengah ruangan, melayang seperti kabut pekat yang memiliki bentuk. Nisa menggigit bibirnya, menahan teriakan yang nyaris pecah dari tenggorokannya. Bayangan itu merayap perlahan, mengelilingi pria yang duduk di kursi sudut. Tapi pria itu tetap diam, tidak bergerak, seolah ia bagian dari ritual yang sedang berlangsung. Surya tampak tidak terkejut. Ia terus melafalkan mantra, suaranya semakin dalam dan menyeramkan, seperti bukan suara manusia lagi. Bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat, melintas di sekitar ruangan. Lilin-lilin yang tadinya berkedip tiba-tiba padam serentak, meninggalkan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Nisa merasa sesuatu sedang memperhatikannya. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan suara bisikan lirih terdengar di telinganya, meskipun Surya sudah berhenti bicara. Nisa menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan rasa takut yang membuncah. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk semata. Tapi suara langkah perlahan mendekat ke tempat persembunyiannya, membuat nyalinya runtuh. Dalam hati, ia memohon agar apapun itu tidak menemukan tempatnya bersembunyi. Langkah itu berhenti tepat di dekat rak tempatnya bersembunyi. Nisa membuka matanya sedikit, ia melihat sepasang kaki berdiri di depan rak, tetapi tubuhnya tidak menampakkan bayangan. Ia tidak berani mengangkat pandangannya lebih tinggi. Jantungnya berdetak kencang, seperti akan meledak. Saat ia pikir semuanya sudah berakhir, langkah itu mundur perlahan, menjauh ke tengah ruangan. Lilin-lilin di dalam ruangan kafe tiba-tiba menyala kembali, tapi kali ini apinya berwarna merah darah. Nisa memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari tempat persembunyiannya, ia merayap ke arah pintu dapur dengan hati-hati. Namun, sebelum sempat membuka pintu, suara Surya terdengar di belakangnya. "Kamu seharusnya tidak ada di sini, Nisa." Nada suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Nisa berbalik perlahan, dan matanya membelalak saat melihat bayangan besar itu berdiri di belakang Surya, seperti melindungi dan mengawasinya. Surya mendekat dengan tatapan mata yang tajam, wajahnya terlihat pucat. "Pulanglah sekarang, dan lupakan apa yang kamu lihat," katanya tegas. Nisa yang masih gemetar, tidak punya pilihan selain mematuhi perintah itu. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang salah dengan kafe tempatnya bekerja, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang mampu ia bayangkan. Malam itu, Nisa pulang dengan hati yang kacau. Namun, rasa takut bercampur penasaran terus menguasainya. Ia tahu jika ia tidak mencari tahu lebih jauh, kegelapan itu akan terus menghantuinya, bahkan mungkin mengambil nyawanya. Dalam ruang utama kafe Lilin Malam, Surya membuka buku tua dengan sampul lusuh yang sudah menghitam di beberapa bagian. Buku itu adalah peninggalan keluarganya, diwariskan turun-temurun dengan peringatan, gunakan hanya dalam keadaan putus asa. Ketika pertama kali membaca halaman-halamannya, Surya tidak sepenuhnya mengerti apa isi buku itu. Namun, setelah kegagalan bertubi-tubi dalam bisnis, keputusasaan membuatnya memutuskan untuk mencoba ritual yang dijelaskan di dalamnya.
Buku itu berisi tulisan tangan dengan huruf-huruf Jawa kuno yang melingkar, sulit dibaca. Di tengah-tengah halaman, terdapat ilustrasi entitas berbentuk bayangan besar dengan mata merah menyala. Ritual tersebut menjanjikan keberuntungan, daya tarik yang memikat, dan kemampuan untuk memanipulasi keinginan orang lain. Namun, di pojok bawah setiap halaman, ada catatan kecil yang ditulis dalam tinta merah. Ada harga yang harus dibayar untuk semua permintaanmu. Surya memilih mengabaikan kalimat peringatan itu. Ia berpikir, harga apapun yang harus dibayar, tidak akan lebih berat daripada kehilangan mimpinya. Ia mulai mempersiapkan ritual pada malam pertama kafenya, yang hampir tutup akibat sepi pengunjung. Saat itu, dia sendirian di kafe, lilin-lilin aromaterapi sudah padam, dan ruangan menjadi dingin tanpa alasan. Saat lilin-lilin ritual yang berwarna hitam dinyalakan di sudut-sudut kafe, untuk pertama kalinya, Surya merasa udara di sekitar kafe berubah. Cahaya dari lilin-lilin itu tampak lebih gelap daripada terang, seperti memancarkan bayangan ke segala arah. Ia membaca mantra dari buku itu dengan suara gemetar, mencoba menekan rasa takut yang perlahan menyelimutinya. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menggema di ruangan, meski kafe sepi tanpa seorang pun. Beberapa menit kemudian, ruangan mulai bergetar pelan. Lilin-lilin berkedip, dan bayangan dari sudut-sudut kafe tampak merayap ke tengah ruangan, menyatu menjadi satu gumpalan gelap yang bergerak perlahan. Surya tidak berhenti, meski keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tahu telah membangkitkan sesuatu, yang tidak akan bisa dikendalikan sepenuhnya. Bayangan itu akhirnya membentuk sosok tinggi dan menyeramkan, dengan wajah yang kabur seperti dilapisi kabut. Mata merahnya menyala dalam gelap, menatap Surya tanpa berkedip. "Apa yang kau inginkan?" Suara itu terdengar, berat dan bergaung seperti berasal dari dalam tanah. Surya yang hampir kehilangan suaranya karena ketakutan, hanya mampu menjawab, Aku ingin kafe ini ramai. Aku ingin semua orang datang ke sini." Entitas itu tertawa pelan, suara tawa yang dingin dan menusuk. "Permintaanmu akan terpenuhi," katanya. "Tapi ingatlah, setiap keinginan membawa konsekuensinya. Aku akan menetap di sini untuk memastikan semuanya berjalan seperti keinginanmu." Sebelum Surya sempat bertanya apa maksudnya, entitas itu menghilang dalam sekejap. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Kafe Surya mulai ramai tanpa alasan yang jelas. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mendengar tentang kafe itu tiba-tiba datang, seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Mereka memuji suasananya, makanannya, bahkan menyebut aroma lilin di kafe itu menenangkan. Tapi Surya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Entitas yang ia panggil tidak pergi begitu saja. Ia menetap di sudut ruangan, mengambil bentuk seorang pria misterius yang selalu duduk diam. Surya hanya perlu menjaga ritual itu berjalan setiap malam, tepat pukul 12 malam, untuk memastikan arus pengunjung tidak berhenti. Tapi, semakin lama ia melakukan ritual itu, Surya mulai menyadari entitas tersebut tidak hanya mengambil ruang di sudut kafe, ia juga mengambil sesuatu dari para pengunjung. Pengunjung yang sering datang ke kafe tampak semakin lemah dari hari ke hari. Beberapa dari mereka mulai mengeluh sakit kepala, mimpi buruk, atau merasa letih tanpa alasan. Ada satu pelanggan setia, seorang wanita parubaya, yang akhirnya berhenti datang setelah jatuh sakit parah. Surya mencoba mengabaikan itu, tapi hatinya mulai terusik ketika melihat pelanggan-pelanggan lain mengalami hal yang sama. Namun, yang paling membuat Surya ketakutan, adalah pengaruh entitas itu terhadap dirinya sendiri. Setiap malam setelah ritual, ia merasa semakin lemah. Suara-suara aneh mulai terdengar di kafe, bahkan ketika sudah tutup. Seringkali, ia melihat bayangan entitas itu bergerak, meski kursi sudut terlihat kosong. Suatu malam, Surya mencoba membaca ulang buku itu, untuk mencari cara menghentikan ritual. Namun, setiap kali mencoba memahami mantra pembatalan, kata-kata di halaman tersebut berubah menjadi coretan-coretan yang tidak terbaca. Ia merasa seperti terjebak dalam permainan entitas itu, permainan yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Sementara itu, entitas yang duduk di sudut ruangan semakin sering menoleh ke arah pelanggan. Matanya yang merah yang sebelumnya tidak terlihat kini sesekali menyala, seperti menikmati energi yang dihisapnya. Surya tahu bahwa ia telah memanggil sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Harga yang disebutkan dalam buku itu bukan sekadar metafora. Entitas tersebut perlahan mengambil nyawa pengunjungnya, menjadikannya makanan untuk tetap bertahan di dunia manusia. Dan setiap malam, saat Surya menyalakan lilin dan melafalkan mantra, ia hanya memperkuat ikatan antara dirinya dan makhluk itu. Surya tidak berani menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk pegawai-pegawainya. Ia tahu
jika ritual dihentikan, entitas itu tidak akan pergi begitu saja. Bahkan, kemungkinan Surya sendiri akan menjadi korban pertama yang diburu makhluk kegelapan itu. Namun, jika terus melanjutkan ritual tersebut, kafe itu akan menjadi kuburan bagi orang-orang yang tanpa sadar datang dan menyerahkan hidup mereka. Ketakutan Surya mencapai puncaknya saat menyadari sesuatu yang mengerikan. Entitas itu tidak hanya mengambil energi dari pengunjung. Ia juga mulai memakan bagian dari jiwanya sendiri. Mimpi buruk yang dialami setiap malam menjadi semakin nyata, penuh dengan suara tawa entitas itu, dan bayangan-bayangan gelap yang mengepungnya. Kini, Surya berada di persimpangan yang tidak memiliki jalan keluar. Ritual yang dilakukan telah membuatnya terjebak dalam lingkaran setan. Setiap malam ia harus memilih antara melanjutkan ritual dan menjadi bagian dari kegelapan itu, atau berhenti dan menghadapi entitas yang mungkin akan menghancurkan semuanya, termasuk dirinya sendiri. Nisa mulai menyadari adanya sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di kafe lilin malam, tempatnya bekerja. Setiap kali mencoba berbicara dengan rekan kerjanya, mereka hanya tertawa kecil dan menyuruhnya tidak terlalu banyak berpikir. Bahkan, pelanggan yang dulu tampak biasa-biasa saja, kini sering menunjukkan tatapan kosong, seperti kehilangan semangat hidup. Kafe ini nyaman, aku ingin tinggal di sini selamanya, kata salah seorang pelanggan dengan senyum lebar, tapi matanya tidak menampakkan kebahagiaan. Setiap malam, suasana kafe menjadi semakin aneh. Lampu sering berkedip tanpa alasan, membuat bayangan pria di sudut ruangan terlihat lebih menyeramkan. Suara aneh seperti langkah kaki atau desahan lirih terdengar dari dapur, padahal dapur sudah kosong. Puncaknya saat Nisa memasuki kamar mandi, dan melihat cermin memantulkan sosok dirinya yang berbeda. Bayangan di cermin tersenyum meskipun ia sudah meninggalkan kamar mandi. Ketakutan mulai melumpuhkan Nisa, tapi ia tidak akan membiarkan semua ini terus terjadi. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Suatu malam, setelah semua orang pulang, ia kembali ke kafe, menyelinap masuk lewat pintu belakang. Tangannya gemetar saat membuka laci meja kasir, mencari-cari sesuatu yang dapat menjelaskan apa yang sudah terjadi di kafe. Akhirnya, ia menemukan buku ritual milik Surya. Buku bersampul kulit kambing itu terselip di antara buku-buku akuntansi. Nisa membuka halaman-halaman buku itu dengan hati-hati. Tulisan-tulisan aneh dan ilustrasi menyeramkan memenuhi setiap halaman. Ia membaca catatan-catatan Surya yang tertera di Marin. Di lilin harus dinyalakan tepat pukul 12. Bayangan hanya akan muncul jika mantra diucapkan dengan benar. Harga harus dibayar, tapi bagaimana jika aku menghentikannya? Pertanyaan terakhir itu membuat Nisa berpikir. Mungkinkah Surya juga takut dengan entitas yang ia panggil? Dengan tekad yang membara, Nisa memutuskan harus menghentikan ritual itu, apapun risikonya. Ia menunggu hingga malam tiba, menyelinap kembali ke kafe saat Surya mempersiapkan lilin-lilin hitam di ruangan belakang. Ketika tengah malam mendekat, Nisa menyiapkan keberaniannya. Ia mengeluarkan korek api, berniat membakar lilin-lilin ritual sebelum Surya memulainya. Tapi saat hendak menyalakan api, sebuah suara berat dan dingin terdengar dari sudut ruangan. Berhenti, jangan lakukan itu. Nisa berbalik perlahan, dan pria misterius di sudut ruangan berdiri untuk pertama kalinya. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Pria itu lebih tinggi daripada yang ia bayangkan, dengan tubuh yang tampak kabur seperti bayangan, dan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Aura dingin yang memancar darinya membuat Nisa sulit bernapas dan tubuh ia lemas. Jika kau menghentikan ritual ini, kau akan membawa kehancuran, kata pria itu, suaranya terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. Nisa menggenggam buku ritual erat-erat, meskipun tangannya gemetar. Kau hanya memanfaatkan orang-orang di sini. Kau tidak akan bisa mengendalikan semuanya selamanya. Jawab Nisa dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum, dengan senyuman yang tidak wajar, memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti bayangan yang memanjang. Aku tidak memanfaatkan siapapun. Mereka datang karena keinginan mereka sendiri. Energi mereka milikku sekarang, dan kau tidak bisa menghentikanku. Tiba-tiba, entitas itu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, muncul di hadapan Nisa dalam sekejap mata. Ia meraih pergelangan tangan Nisa, dan rasa dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuh Nisa. Dalam kepanikan, Nisa menjatuhkan buku ritual itu ke lantai. Surya muncul dari pintu belakang, wajahnya pucat seperti mayat. Apa yang kau lakukan, Nisa? Kau tidak tahu apa yang kau perbuat, katanya dengan nada putus asa. Namun, entitas itu hanya menoleh ke arah Surya dan tertawa kecil. Terlambat, gumamnya. Ruangan mulai bergetar, lilin-lilin di kafe menyala sendiri dengan api merah darah.
Bayangan di dinding bergerak liar, membentuk sosok-sosok yang menyerupai manusia, tapi cacat dan menakutkan. Mereka merangkak keluar dari dinding, bergerak mendekati Surya dan Nisa. Surya mencoba merebut buku itu, tapi entitas di sudut ruangan mengangkat tangannya, membuat Surya terpental ke meja kasir. Nisa hanya bisa menatap dengan ngeri saat Surya batuk darah, wajahnya penuh ketakutan. "Kau tidak pernah mengerti aturannya Surya," kata entitas itu. "Sekarang, aku yang memegang kendali." Nisa tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan sisa keberaniannya, ia meraih buku ritual itu, dan membuka halaman terakhir. Di sana, tertulis sebuah mantra pembatalan, tapi kata-katanya sulit dibaca, seperti menghilang dan muncul kembali. "Aku harus mencoba," bisik Nisa pada dirinya sendiri. Ia mulai melafalkan mantra itu dengan suara gemetar. Setiap kata yang ia ucapkan membuat ruangan semakin bergetar. Entitas itu bergerak mendekatinya, bayangannya membesar hingga hampir memenuhi ruangan. "Berhenti, atau kau akan mati!" teriak entitas itu, tapi Nisa tidak berhenti. Ketika mantra terakhir selesai, cahaya terang menyilaukan meledak dari lilin-lilin yang ada di kafe. Entitas itu menjerit, suaranya menusuk telinga, sebelum tubuh bayangannya terpecah menjadi ribuan serpihan yang menghilang ke udara. Lilin-lilin padam, dan ruangan menjadi hening. Nisa terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Surya merangkak ke arahnya, wajahnya penuh penyesalan. "Kau tidak seharusnya melakukan," katanya lemah. Sebelum Nisa sempat bertanya, tubuh Surya tiba-tiba terkulai, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Saat Nisa bangkit, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kursi di sudut ruangan kini kosong, tapi entitas itu meninggalkan bayangan samar di dinding, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali. Nisa tahu, pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Kafe Lilin Malam kini hanya diam, tetapi kegelapan yang menyelimuti tempat itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dengan sisa tenaganya, Nisa keluar dari Kafe Lilin Malam yang dalam suasana gelap gulita. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang menerangi malam yang dingin. Ia duduk di trotoar, menggenggam buku ritual milik Surya dengan erat-erat. Pikiran-pikiran liar berputar di kepalanya, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Atau hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk? Keesokan harinya, berita tentang kematian Surya mulai tersebar. Polisi menyelidiki tempat itu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kejahatan. Mereka menyimpulkan Surya meninggal karena serangan jantung. Namun, Nisa tahu kebenarannya jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Kafe Lilin Malam ditutup untuk sementara, tapi rumor segera menyebar di kalangan penduduk kota Surabaya. Beberapa orang yang pernah menjadi pelanggan kafe mengaku melihat sesuatu yang ganjil. Mereka bersaksi saat melewati kafe pada malam hari, bayangan seorang pria terlihat duduk di sudut ruangan, meskipun kafe itu jelas-jelas kosong. Rumor itu semakin liar. Beberapa orang mengatakan mendengar suara gumaman dari dalam kafe saat mereka berjalan di dekatnya, suara yang mirip seperti doa dalam bahasa Jawa kuno. Yang lain mengaku mencium aroma lilin terbakar, bercampur dengan bau anyir yang membuat perut mual. Nisa mencoba melanjutkan hidup, tapi mimpi buruk tidak pernah meninggalkannya. Ia sering terbangun di tengah malam, dengan bayangan api lilin yang menari-nari di matanya, dan suara berat yang menggumamkan mantra Jawa kuno di telinganya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat kursi sudut itu, kadang kosong, kadang ditempati sosok pria dengan mata merah menyala. Setelah berhenti bekerja dari kafe lilin, Nisa mencoba mencari pekerjaan baru, tapi kegelisahan terus menghantuinya. Ada sesuatu yang tertinggal di kafe itu, sesuatu yang tidak bisa ia singkirkan dari pikirannya. Buku ritual yang ia simpan kini terletak di laci terkunci di kamarnya. Nisa tidak berani membukanya lagi, tapi ia juga tidak punya keberanian untuk membuangnya. Sementara itu, pemilik gedung kafe memutuskan untuk menjual tempat itu. Namun, pembeli datang dan pergi, tidak ada yang berani melanjutkan usaha di tempat tersebut. Beberapa pembeli mundur setelah mendengar rumor, sementara yang lain mengaku merasa tidak nyaman saat mengunjungi lokasi itu. Kursi di sudut ruangan tetap kosong, tapi keberadaannya seperti mengundang rasa takut. Orang-orang yang nekat memasuki kafe melaporkan, ruangan itu terasa dingin, bahkan di tengah teriknya matahari. Mereka juga merasa seperti diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sana. Nisa semakin terisolasi. Ia kehilangan kontak dengan mantan rekan-rekannya di kafe, dan merasa tidak ada yang bisa memahami apa yang ia alami. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang buku ritual itu, tapi tidak ada referensi yang dapat ia temukan. Buku itu seolah satu-satunya bukti dari sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam sejarah.
Satu malam, ketika Nisa sedang tertidur, ia mendengar suara yang tidak asing lagi. Gumaman rendah itu kembali, memanggilnya. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, dan matanya langsung tertuju pada laci tempat buku ritual disimpan. Lacinya sedikit terbuka, meskipun diakini sudah menguncinya rapat. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci tersebut. Buku ritual itu terbuka pada halaman yang kosong sebelumnya, kini penuh dengan tulisan baru. Di atasnya terdapat sebuah perintah, kembali ke kafe. Pertempuran belum selesai. Nisa merasa takut sekaligus marah. Ia tahu, jika ia tidak melawan, kegelapan di kafe itu akan terus menyebar, memakan lebih banyak korban. Tapi ia juga sadar jika kembali berarti mempertaruhkan nyawanya. Dengan langkah berat, ia memutuskan untuk pergi, kali ini untuk menghentikan semua itu untuk selamanya. Kafe Lilin malam berdiri sunyi di bawah sinar rembulan. Saat Nisa membuka pintunya, udara dingin menyambutnya, seolah tempat itu tahu ia telah kembali. Lilin di sudut ruangan menyala sendiri, dan kursi yang tadi kosong kini ditempati sosok bayangan. Selamat datang kembali Nisa, suara berat itu bergema di seluruh ruangan. Nisa menelan ludah, menggenggam buku ritual erat-erat. Ia tahu, pertempuran terakhir akan dimulai, dan kali ini, ia harus menang, apapun yang terjadi. Gedung Kafe Lilin malam kini berdiri dalam keheningan yang abadi. Setelah malam itu, tak ada lagi yang berani mendekatinya, bahkan sekadar melintasi trotoar di depan pintu kacanya yang buram. Bangunannya terlihat lapuk, seperti telah ditinggalkan selama puluhan tahun, meski hanya beberapa bulan berlalu. Namun, bayangan-bayangan aneh masih kerap terlihat menari di dalam, terutama ketika malam turun dan bulan menyinari sudut jendela. Anak-anak sering diperingatkan untuk tidak bermain-main di sekitar kafe. Namun, setiap kali seseorang dengan berani menatap ke dalam melalui kaca, mereka bersumpah melihat pantulan sosok seorang pria duduk di kursi tersebut, meskipun ruangan itu jelas-jelas kosong. Nisa meski berhasil keluar hidup-hidup dari pertempuran terakhirnya, tidak pernah benar-benar bebas. Ia meninggalkan kota tanpa memberitahu siapapun. Namun, rumor menyebar ia sering terlihat berbisik sendiri di tempat-tempat sepi, seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ada yang mengatakan ia masih membawa buku ritual itu, menjaga agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Kisah Kafe Lilin malah menyebar menjadi legenda urban, peringatan bagi siapapun yang tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam mencapai keinginan. Mereka yang mendengar cerita itu sering mengulang satu pesan yang tertulis dalam buku ritual, harga selalu harus dibayar. Pesan ini menjadi peringatan bagi banyak orang, bahwa keputusasaan dapat mendorong manusia melakukan hal-hal yang berbahaya. Bahwa tidak ada keberhasilan instan yang tanpa konsekuensi. Lilin yang menyala terang untuk menarik perhatian, bisa saja adalah lilin yang membakar harapan terakhir seseorang. Pada malam-malam tertentu, bau lilin yang terbakar masih tercium di sekitar gedung kafe. Mereka yang mendekat untuk mencari tahu sering kembali dengan wajah pucat dan tidak pernah mau membicarakan apa yang mereka lihat. Kegelapan di kafe itu mungkin telah dikunci, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Dan kursi itu, kursi sudut yang menjadi saksi semua kengerian, tetap kosong. Menunggu siapapun yang melakukan kesembronohan, untuk menjadi bagian dari dunia kegelapan abadi. Tamat.